Shirt, I like your fingers, love the way that you smell. To be your favorite jacket, just so I could always be near. I loved you for so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Safitri dari Stikes Medistra Indonesia, program studi kebidanan D3. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan ibu dan anak pada masa pandemi COVID-19. Yuk saksikan video berikut ini. Kesehatan ibu dan anak pada masa pandemi COVID-19. Kesehatan ibu dan anak merupakan upaya di bidang kesehatan yang menyangkut pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui, bayi dan anak balita serta anak sekolah. Tujuan daripada KIA atau kesehatan ibu dan anak yaitu meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik bagi anak, serta memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Upaya pencegahan umum yang dapat dilakukan oleh ibu hamil, bersalin, dan nifas. Yang pertama, cuci tangan dengan sabun atau air mengalir, sedikitnya selama 20 detik. Gunakan hand sanitizer berbasis alkohol yang setidaknya mengandung alkohol 70%. Bisa digunakan jika air dan sabun tidak tersedia. Khusus untuk ibu nifas, selalu cuci tangan setiap kali sebelum dan sesudah memegang bayi dan sebelum menyusui. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dicuci. Sebisa mungkin hindari kontak dengan orang yang sedang sakit. Kemudian gunakan masker medis saat sakit. Tutupi mulut dan hidung saat batuk atau bersin dengan tisu. Bersihkan dan lakukan desinfeksi secara rutin permukaan dan benda yang sering disentuh, misalnya gagang pintu, meja, bangku, dan di sekitar lainnya. Menunda pemeriksaan kehamilan ke tenaga kesehatan apabila tidak ada tanda-tanda bahaya pada kehamilan. Bila tidak dalam kondisi gawat darurat kebidanan, misalnya muntah hebat, ibu pendarahan, ibu merasakan kontraksi atau nyeri perut yang sangat hebat, kemudian pecah ketuban, tekanan darah tinggi, nyeri kepala hebat, dan ibu tidak merasakan gerakan janin, serta ibu mengalami kejang. Pencegahan khusus bagi ibu hamil. Untuk pemeriksaan hamil pertama kali, buat janji terlebih dahulu dengan dokter agar tidak menunggu lama. Kemudian pengisian stiker program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi atau P4K dipandu bidan atau perawat atau dokter melalui media komunikasi. Kemudian, ibu hamil diharapkan senantiasa menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, menjaga kebersihan diri, dan tetap mempraktikkan aktivitas fisik berupa senam ibu hamil, yoga, dan peregangan secara mandiri di rumah agar ibu tetap bugar dan sehat. Ibu hamil tetap minum tablet tambah darah sesuai dosis yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Khusus untuk ibu bersalin, yang pertama, pedoman bagi ibu bersalin. Rujukan persalinan terencana untuk ibu hamil beresiko. Yang kedua, segera ke fasilitas kesehatan jika sudah ada tanda-tanda bersalin. Ibu, keluarga, dan tenaga kesehatan tetap melakukan pencegahan penularan COVID-19, yaitu jaga jarak minimal 1 meter jika tidak perlu tindakan. Yang keempat, KB pasca persalinan sesuai prosedur. Pencegahan khusus bagi ibu nifas dan bayi baru lahir. Yang pertama, ibu nifas dan keluarga harus mengetahui tanda bahaya di masa nifas. Jika terdapat resiko atau tanda bahaya, maka periksakan diri ke tenaga kesehatan. Kunjungan nifas, KF,
dilakukan sesuai jadwal kunjungan nifas, yaitu KF1 atau KF pertama pada periode 6 jam sampai dengan 2 hari pasca persalinan, KF2 pada periode 3 hari sampai dengan 7 hari pasca persalinan, KF3 pada periode 8 hari sampai 28 hari pasca persalinan, KF4 pada periode 29 hari sampai 42 hari pasca persalinan. Pedoman bagi ibu nifas dan bayi baru lahir. Yang pertama, lakukan perawatan bayi baru lahir termasuk imunisasi tetap diberikan sesuai rekomendasi PPIDAI. Yang kedua, pemeriksaan pasca salin ibu dan bayi dilakukan dengan kunjungan rumah oleh tenaga medis sesuai prosedur. Segera ke fasilitas pelayanan kesehatan bila ada tanda bahaya pada ibu nifas dan bayi baru lahir. Mengenali tanda dan bahaya balita sakit di masa COVID-19 yang harus diwaspadai itu, yang pertama, sesak nafas atau biru pada bibir bayi, diare terus-menerus atau muntah disertai lemas, kemudian nyeri perut hebat, perdarahan terus-menerus, kejang atau penurunan kesadaran atau kelumpuhan, kemudian demam yang tinggi 3 hari atau demam pada bayi baru lahir. Yang ketujuh, kecelakaan. 8. Keracunan atau menelan benda asing digigit hewan berbisa seperti ular. Ibu dengan COVID-19 dapat menyusui jika mereka menginginkannya. Nah, ini ibunya harus memakai masker saat menyusui dan merawat bayi. Kemudian mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah memegang bayi. Kemudian bersihkan dan mendesinfeksi permukaan dan benda yang sering disentuh ibu dan bayi. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.